Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Masuki bab dari kitab Tauhid, bab tawakal Allah. Tawakal sudah masuk bahasa Indonesia. Sinonimnya adalah yakin. Yakin, tawakal sama. Kemudian ulama lebih menjelaskan spesifik bahwa yakin itu buah daripada tawakal. Kalau orang yang punya jiwa tawakal melahirkan sebuah keyakinan. Ulama menjelaskan bahwa tawakal itu rukunnya ada dua. Jadi rukun tawakal terdiri dari dua, tidak bisa dipisahkan. Yang pertama yaitu i'timadul qalb ilallah, bersandarnya hati kepada Allah. Jadi hati ini bersandar, bergantung kepada Allah, sangat kuat sekali. Ini tawakal. Yang kedua, tawakal itu istiqmalu bil asbab, mengerjakan sebab-sebab. Jadi setelah kita tawakal, kita menjalankan sebab. Misalkan orang mau sembuh, berobat, cuma tawakal doang, nggak berobat, ini salah. Mau kaya, cari duitnya, dagang. Di rumah doang mau kaya, dia nggak bisa, tawakal yang salah. Orang pengen punya anak, kawin, nggak kawin, tawakal pengen punya anak, ya nggak bisa. Kecuali anak pungut, ya kan. Jadi ada dua tawakal unsurnya, rukunnya. Yang pertama menyandarkan hati kepada Allah. Ini bergantung kepada Tuhan yang sesungguhnya. Yang kedua, tawakal mengerjakan sebab akibat yang dibenarkan secara logika. Mau sembuh, berobat, minum obat. Mau kaya, usaha. Mau punya anak, kawin, dan seterusnya. Tawakal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Sehingga ketika orang tawakal, dia tidak takut dengan musuh. Sekalipun musuhnya hebat umpamanya, kalau Allah menghendaki menang, menang. Jadi tawakal itu membuat orang jadi berani. Gitu. Ketika dulu perang Mu'tah namanya. Orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab jumlahnya 200.000. Orang Islam jumlahnya cuma 3.000. Panglima perang adalah Abdullah bin Rawaha. Itu seorang penyair, sastrawan. Ketika kaum muslimin mengetahui bahwa musuhnya jumlahnya 200.000, sedangkan kaum muslimin cuma 3.000, itu sebagian ragu. Tolong lapor ke Nabi, musuh kita 200.000, kita cuma 3.000, mati konyol kita. Tapi ternyata para sahabat tidak punya jiwa pengecut. Mereka punya tawakal yang tinggi. Tuh lihat tuh. Walaupun musuhnya negeri adidaya waktu itu adalah kaum Nasrani, ya, para sahabat nggak mundur.
Kemudian Abdullah bin Roha tampil mengucapkan kata-kata sastra, kata-kata yang menggugah semangat jihad. Kita perang bukan pengen menang, kita perang pengen mati. Allahu Akbar. Kita perang enggak lihat bilangan, gitu. Mau berapa musuhnya, perang. Kita perang enggak pengen menang, kita perang pengen mati. Bangkit. Dan Abdullah bin Roha mati syahid, panglima perang saat itu. Kita musuhnya banyak, ngeper, lemes dengkulnya, iya kan? Digertak sama Australia aja yang jumlah penduduknya 16 juta, ciut kita. Padahal kita 270 juta. Itu yang kedata, belum sama orang Babelan ya kan? Lebih banyak lagi kali ya. Nah ini jamaah sekalian, tawakal menyebabkan berani. Yang kedua, tawakal menyebabkan kita tidak menggunakan harta yang haram. Seringkali orang cari duit, Pak, itu nggak peduli halal haram. Gitu. Zaman sekarang jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ini nggak boleh ngomong kayak gini. Ini setan. Orang yang tawakal, dia selalu berpihak kepada yang halal. Dia nggak mau makan yang haram. Tetap tawakal sama Allah. Tuh. Orang Pak cari duit, kalau nggak tawakal, menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Kalau nggak tawakal. Ada yang kedukun pakai penglaris tuh. Makanya zaman dulu di kampung-kampung kalau malam nggak jual peniti, nggak jual jarum, pantangan, tuh. Penglaris. Orang-orang pinggir jalan kalau barang dagangannya nggak laku, bakar menyan. Usaha-usaha kuliner, rumah-rumah makan itu hampir 50% pakai penglaris. Kenapa? Kurang tawakal sama Allah. Kalau orang tawakal sama Allah enggak mau menggunakan yang haram, dia berpihak sama yang halal. Lihat tuh, pegawai-pegawai, kenapa korupsi? Pejabat-pejabat, kenapa korupsi? Karena enggak tawakal sama Allah. Alasannya kalau enggak korupsi enggak cukup. Gitu. Ternyata banyak orang-orang yang gajinya kecil itu cukup. Lihat marbot, gajinya itu kecil. Pokoknya kalau urusan keagamaan pasti kecil, ya kan? Guru TPA, guru madrasah, marbot, pokoknya yang bau-bau agama gajinya pasti kecil. Karena kita cara pandangnya salah, gitu. Yang berbau kafir gajinya gede, gitu. Kerja di luar negeri gede, perusahaan Astra gede. Tapi kalau ngajar di sekolah pesantren, air mata, gitu. Nah banyak orang gajinya kecil tapi hidup. Allah kasih rezeki, gitu. Kenapa? Tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, orang tawakal berpihak kepada yang halal. Demikian tawakal dibutuhkan ketika orang sakit. Sehingga ketika dia sakit, tawakal kepada Allah. Dia tidak menghalalkan segala cara untuk berobat. Karena banyak orang yang sakit pengen berobat instan. Dia datangi UGB, Ustadz Gempa Bumi. Gitu. Dulu pernah ada ustadz terkenal tuh, suka ngobatin orang di TV. Namanya Ustadz Gempa Bumi. Gitu. Bayar sekian juta. Sebenarnya dukun, ya sebenarnya dukun, tapi pakai gelar ustadz. Namanya Ustadz Gempa Bumi. Gitu. Kenapa orang nggak tawakal? Tawakal sama Allah.
orang beriman makin tinggi, makin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia bab kita. Kenapa orang jatuh berbuat syirik? Kenapa orang jatuh berbuat kufur? Tidak tawakal sama Allah. Perhatikan nih Pak. Tidak tawakal. Kalau orang betul tawakal, maka Allah akan berikan pertolongan. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang betul-betul tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Allah kasih solusi, Allah kasih jalan keluar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tawakal, "Wa 'alallahi fayatawakkalu in kuntum mu'minin." Kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian orang-orang beriman. Kata ulama, setelah kita berusaha dengan cara yang benar, selebihnya tawakal. Kerja cari yang halal, selebihnya tawakal. Berobat dengan cara yang halal, selebihnya tawakal. Melawan musuh dengan cara yang benar, selebihnya tawakal. Demikian juga dakwah. Dakwah tawakal sama Allah. Walaupun jamaahnya ngantuk-ngantuk, nyender, pada pules, tetap tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga jamaahnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ayat lagi dalam surah Al-Anfal. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun." Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, sesungguhnya orang beriman adalah, nah ini ciri khusus orang beriman, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, bergetar. Perhatikan, bukan hanya disebut nama Allah, ketika dia belajar, ketika dia mendengar, itu bergetar hatinya. Seperti jamaah haji. Jamaah haji itu ketika dengar kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, bergetar hatinya. Itu ciri khas orang beriman. Iya Pak. Ya. Kasih kopi. Sini Pak. Pak, sini Pak. Nah, gitu. Nah, ya. Nah. Launya yang nggak ada, kopi dong ya. Biasanya launya itu tisu, gitu. Kopi, launya tisu. Udah Pak, aja Pak. Ini benar-benar dicari tisunya. Jangan sekalian. Jadi ciri orang beriman, yang pertama ketika disebut nama Allah bergetar. Tanda dia punya iman, bergetar. Gitu. Kalau kita kan bergetar disebut nama selingkuhan, wih bergetar, deg-degan, takut ketahuan. Kalau orang beriman disebut nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Quran, maka bertambah keimanan. Tuh, ini beriman. Jangan orang beriman disebutin ayat-ayat Allah malah mengingkari, malah menolak. Seperti di negeri kita. Kenapa? Karena dari kecil nggak pernah dididik agama, nggak pernah mencintai agama, sehingga takut sama agama. Jadi kita ini masa transisi. Yang tua-tua nih, yang dulunya nggak pernah makan pengajian, itu dengar hukum Allah takut luar biasa. Ini transisi nih. Yang dulunya nggak pernah makan pengajian,
nggak pernah kenal madrasah. Generasi sekarang itu rata-rata sekolah Islam, pesantren, rumah tahfiz. Mereka cinta sama agama. Kalau sekarang yang tua-tua yang mau mati itu masih takut sama agama, takut sama agama, sama hukum Allah takut luar biasa. Gitu. Yang dibela itu adat, tradisi. Ya, sama agama takut. Ini kita hidup di zaman orang takut sama agama. Ya, seandainya di agama yang diambil itu cuma haji doang. Agama yang diambil cuma haji. Kenapa? Untung. Ya kan? Haji untung. Untung terus. Bapak-bapak nih, kalau daftar haji Bekasi ngantri 30 tahun. DKI 50 tahun. Duitnya numpuk tuh, puluhan tahun tuh, duit haji ratusan triliun. Makanya haji itu dicintai. Kenapa? Duitnya banyak, untungnya banyak. Maka semana di mana-mana bikin tulisan siap menerima OHN, ongkos haji naik, gitu. Bukan ongkos naik haji, tapi ongkos haji naik, gitu. Naik terus dia kan, gitu ya. Nah ini fenomena orang beriman yang sebenarnya disebut nama Allah bertambah keimanan. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Gak bisa disuap, gak bisa disogok. Orang beriman tawakal sama Allah. Ada Allah. Ya, sebagaimana Nabi SAW ketika sembunyi di Goa Sur, ketika Nabi dikejar oleh kaum kafir Quraisy, hijrah, Nabi ngumpet ke sebuah goa dan Nabi berada di posisi bawah. Orang kafir sudah masuk ke dalam goa. Jadi cerita ada laba-laba, sarang laba-laba itu bohong, dhaif, riwayatnya lemah. Jadi cerita Nabi dihalangi dengan sarang laba-laba, ini hadisnya lemah, nggak benar. Yang benar orang kafir udah masuk, cuman Allah takdirkan nggak bisa melihat Nabi. Nabi ngumpet di bagian bawah kaki-kaki mereka, bagian bawah goa. Abu Bakar sudah ketakutan. Kemudian Nabi menghibur kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, gimana seandainya kalau ada dua orang yang ketiganya Allah? Nabi ajarkan sifat tawakal, tawakal sama Allah, serahkan sama Allah. Dan terbukti orang kafir enggak melihat Rasul dan sahabat yang ngumpet di bawah bagian goa. Ini tawakal, tawakal sama Allah. Pertolongan datang dengan cara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda dengan kita, hidup susah, kerjaan susah, ditawarin sama orang kafir Indomie, sembako, pindah agama, blow on, gitu. Dia pindah agama. Kenapa pindah agama? Dapat Indomie, dapat sembako. Dulu seperti itu, masih ada sekarang. Orang mukmin tawakal sama Allah. Yang penting usaha. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki seperti burung yang pergi dengan perut kosong, pulang sudah kenyang. Dalam hidup ini sangat-sangat kita butuh tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Doa keluar rumah. Ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Ya, kata Nabi ada empat manfaat orang yang membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ada 4 keuntungannya. Yang pertama, qad ukita, sungguh engkau akan dijaga.
Jadi kalau orang baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dijaga dari berbagai macam mara bahaya. Ya, dijaga dari bahaya-bahaya. Kita tuh dijaga. Ya, kemarin saya di Kemang pulang ceramah, mobil saya pecah dalamnya gitu. Laptop, duit hilang. Kebetulan laptopnya bukan punya saya, duitnya bukan punya saya, punya teman nitip di mobil saya. Jadi ada kejahatan pecah kaca tengah tuh, terus hilang itu. Nah, disinilah pentingnya kita keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Yang mengucapkan doa itu dijaga oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya. Yang kedua, orang yang membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, manfaat yang kedua, qad kufita. Dia akan dicukupkan oleh Allah. Jadi kalau orang dagang keluar dari rumahnya mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, nanti Allah akan cukupkan rezekinya. Jangan takut. Ya, jangan takut cari duit. Banyak orang dapat duit dari arah yang tidak disangka-sangka. Dapat duit. Rezeki Allah yang ngatur. Rezeki Allah yang kasih. Gitu. Dia akan dicukupkan. Ini dia. Yang ketiga, kalau kita baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, kata Nabi, qad hudita, engkau akan diberi hidayah. Jadi kalau orang masuk rumah, keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, jalannya lurus. Kalau dia nggak baca doa, jalannya miring ke rumah janda. Oh, ya kan? Jalannya ke rumah janda mulu tuh, bawaannya ke rumah janda mulu tuh. Makanya penting baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi bawanya ke masjid, bawanya ke majelis taklim. Jadi kalau yang dibaca lain, itu bawaannya tuh ke janda, jamur, janda makmur. Yang keempat, kalau orang keluar rumah baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, maka syaitan akan menyingkir. Makanya banyak Pak kecelakaan itu di jalan. Kenapa? Diganggu oleh setan. Banyak di jalan kecelakaan. Tiba-tiba ada anjing nyebrang, tiba-tiba ada babi nyebrang, tiba-tiba ada bayangan nyebrang. Itu di jalan banyak setan Pak. Betul, setan jalanan. Ya tapi jangan jadikan mitos. Setan ganggu, makanya sering ada kecelakaan. Saya pernah naik motor sama kawan, itu ada anjing gede, hitam tuh. Kita rem mendadak, jatuh berdua. Untung nggak ada orang, sama-sama gede lagi, gitu. Gabruk aja. Kata yang bawa motor, tadi saya lihat ada anjing lewat besar, dia ngerem mendadak. Ini gambaran kalau orang baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, apalagi yang bawa kendaraan, itu setan akan menyingkir. Setan akan menyingkir. Ya, banyak cerita-cerita gangguan setan di jalanan. Nah, ini tentang pentingnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 64. Ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittabaka minal mu'minin. Wahai nabi, Allah berfirman kepada nabinya, wahai nabi, hasbukallah, cukuplah bagi engkau Allah penolongmu. Wa manittabaka minal mu'minin, dan orang yang beriman yang mengikuti engkau. Nih, perhatikan nih Pak. Mudah-mudahan ada pejabat di sini. Orang beriman tawakal pertama kepada Allah.
Yang kedua, ketika dia minta bantuan sama orang beriman. Kita ini hutangnya banyak bertambah, kenapa? Minta bantuannya sama orang kafir. Orang kafir ngasih bantuan pakai riba. Kawan-kawan seiman di Timur Tengah banyak yang mau bantu Indonesia. Mereka tulus ngasih bantuan nggak pakai riba. Bahkan sebagian bantuan itu bentuknya wakaf. Tapi karena kita ketakutan, takut nanti dituduh Islam, ya. Jadi ini emang kita nih cuci otaknya tuh. Orang-orang tua nih yang bekas-bekas kolonialis yang bentar lagi mau mati, bekas didikan Belanda, itu takut sama agama, takut sama orang Islam. Jadi kalau minta bantuan sama orang-orang Arab Timur Tengah takut. Weh, lo minta sama Arab jadi kadrun lo. Ya kan, takut dibilang kadrun. Minta sama kafir itu pakai bunga. Orang sudah tahu utang kita berapa. Orang udah tahu di mana-mana. Bunganya aja itu sekian besar bunganya. Bunganya aja, bayar bunganya saja luar biasa besar. Mau ke Amerika, mau ke Cina, itu pakai bunga riba. Allah perintahkan, wahai Nabi, hasbukallah. Kalau engkau minta pertolongan, minta sama Allah. Dan secara vertikal, horizontal kepada orang-orang beriman. Jadi kalau kita minta bantuan orang beriman terlebih dahulu. Kita hidup di zaman orang lebih percaya sama orang kafir. Belum lama kita bangkrut karena minta sama IMF. Kafir, jahat IMF. Apa IMF? Indonesia minta fulus, gitu. Cekik. Semua diatur, mulai harga minyak, mulai gaji buruh, itu yang atur itu pemodal. Banyak Pak dari Timur Tengah yang mau bantu Indonesia. Kenapa? Seiman. Tapi kita takut. Takut dianggap pro Islam. Itu bodohnya kita tuh bodoh. Ya, takut sama agama. Ini dia banyak. Ini generasi-generasi tua udah mau mati itu. Ya. Mudah-mudahan cepat mati gitu. Takut sama agama, takut. Gitu. Tapi sama Amerika, sama Cina mesra. Padahal mereka yang membuat kita jadi terpuruk. Nah, Allah ajarkan kepada kita pertama tawakal sama Allah. Yang kedua, kalau mau minta pertolongan bantuan, minta pertolongan kepada orang-orang beriman. Tuh, Pak. Ya. Ustadz, perhatikan. Orang berimannya pelit. Nah, ini juga problem nih, Pak. Dengerin nih, Pak. Jangan pura-pura nunduk. Orang berimannya pelit-pelit. Padahal duitnya kaya. Tinggalnya di Harapan Indah, rumahnya gede-gede, garasinya mobilnya 4, tapi pelit. Orang-orang kafir kadang baik-baik, ngasih pinjaman. Saya sering dapat tuh Pak, WA, SMS. Anda butuh dana? Syarat mudah, pinjaman sampai 150 juta. Gitu. Syarat ringan. Ini orang nggak kita kenal. Tapi tiba-tiba mau ngasih bantuan. Sebaliknya teman kita, jamaah kita sudah lama kenal, boro-boro nawarin pinjaman. Ya gak? Pernah ada gak? Nawarin pinjaman yang kenal, boro-boro, nggak pernah ada. Yang ada, yang nawarin pinjaman, yaitu kafir-kafir pinjaman online pakai riba. Tapi yang kita jadi bahasan, kenapa yang beriman nggak pernah nawarin? Mas, mau pinjaman nggak? Selagi ada duit nih, gitu. Nih, saya kasih pinjam 10 juta, bayarnya 9 juta, gitu. Ada nggak kayak gitu? Ya? Boro-boro, orang kaya sekalipun hampir nggak ada
yang sayang sama orang beriman? Nggak ada. Makanya kadang kita juga miris. Kayak kemarin tuh pandemi, ustadz pada nganggur, bingung makan apa nih gitu. Pengajian pada tutup, masjid-masjid lockdown, nggak ada punya duit. Tiba-tiba masuk SMS, Anda butuh dana, gitu. Sampai 150 juta, gitu. Persyaratan ringan, gitu. Bunga kecil, gitu. Kok bisa ya ngasih? Kenal enggak, teman bukan, jamaah bukan, kok baik banget. Yang kenal dari kecil, tetanggaan, satu masjid, boro-boro nawarin pinjaman, ya kan. Sama-sama pura-pura susah juga, ya kan. Nah, ini jamaah sekalian, mulai sekarang harus dirubah. Bahwa kita dalam hidup ini pertama tawakal sama Allah. Yang kedua, kalau kita minta bantuan orang beriman terlebih dahulu. Dan orang beriman, mohon maaf, jangan pelit sama saudaranya. Jangan pelit, gitu. Tapi juga jangan semuanya minta sama ustadz. Wih, saya banyak masuk dari daerah, Pak Ustadz bantu kami lagi bikin masjid. Pak Ustadz bantu kami, keluarga kami lagi sakit. Dipikir Ustadz nggak ada masalah juga, lebih banyak masalahnya. Minta sama orang yang mapan, gitu. Nah, ini contoh jamaah sekalian tentang tawakal. Kemudian kita bahas hadis Nabi SAW tentang masalah tawakal. Tawakal ini banyak sekali dalil-dalilnya di Quran maupun di hadis. Ya. Kita baca hadis Nabi SAW tentang tawakal. Sebentar. Kata para ulama dari Abdullah bin Abbas, perhatikan, ketika Allah berfirman hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Allah berfirman hasbunallah wa ni'mal wakil dalam surah Ali Imran ayat 173. Dari Abdullah bin Abbas mengatakan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Jadi ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api, ucapan Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Dan Allah sebaik-baik pelindung. Tiba-tiba api jadi dingin. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, selamatkan Ibrahim. Yang kedua, ucapan Nabi Muhammad ketika orang-orang kafir ingin nyerang Nabi. Orang-orang kafir kompak ingin nyerang Nabi. Nabi mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sesungguhnya orang-orang kafir bersatu. Kayak sekarang ini NATO, sekutu. Ingin menyerang kalian. Fakhshawhum. Kata orang-orang kafir, takutlah kalian kepada mereka. Nabi ternyata tidak takut. Nabi mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini zikir, ucapan kita ucapkan ketika saat-saat genting. Pak, ini keluarganya yang sakit, kayaknya nggak ada harapan sembuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Jadi ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapan dalam kondisi genting. Bapak naik pesawat, naik kapal, pesawat mau jatuh, kapal mau tenggelam, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetap tawakal kepada Allah. Kita di depan ada musuh yang mau membunuh kita,
ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakal. Sama kayak kemarin Covid. Ya, orang ditakut-takutin sama Covid. Sampai masjid ditutup, lockdown. Mall buka gitu. Mall buka. Saya main ke ini nih. Mall Lu'lu', tahu Lu'lu' gak Pak? Hah? Pak Cakung sini ya, Lu'lu', ya kan? Datang saya waktu itu pengen beli korma. Ya, beli korma di supermarket Lu'lu'. Rame itu supermarket. Begitu waktu zuhur mau sholat, musholanya ditutup, lockdown. Ya. Mallnya buka, masjid yang tutup. Orang tawakalnya itu rendah. Kemarin itu ketika Covid, tawakal kita dinaikkan. Naikkan tawakal kita. Gitu. Ternyata yang mati bukan di masjid, yang mati di rumah sakit. Makanya kata para ahli, harusnya yang ditutup rumah sakit, bukan masjid. Masjid itu untuk menaikkan imun tuh, tawakal. Iya. Ternyata virus Covid di rumah saja, makan yang enak, baik. Ya, istirahat yang cukup, makan soto Betawi ya kan, gitu. Makan sate kambing ya kan, 3 hari juga baik. Rumah sakit dikasih obat 15 macam, mati. Orang percaya tuh sama berita, nggak percaya sama Allah, kurang tawakal. Pakai masker 3 lapis, mati-mati juga. Gembel nggak pakai masker, sehat-sehat aja gembelnya. Gembel nggak pakai masker, sehat-sehat aja, ya kan? Pemulung tuh kan, nggak pakai masker. Yang kerja di Bantar Gebang tuh, tempat pembuangan sampah, mana ada yang pakai masker, sehat-sehat aja. Kuli-kuli bangunan tuh, ya, sehat-sehat aja. Ini pakai masker, mati-mati juga. Iya, suntik mati, diracunin. Dan sampai hari ini tidak ada audit, nggak pernah diungkap kematian itu betul karena virus atau dibunuh secara sistematis, nggak pernah terungkap. Alasannya darurat. 1.400 triliun anggaran Covid nggak pernah ada laporan auditnya atas nama darurat. Ya. Kemarin booster turun 20 juta vaksin booster datang ke Indonesia. Tiba-tiba berita kasus Covid meningkat lagi. Bisa aja lu, gitu. Pas boosternya turun, vaksinnya turun, tiba-tiba kalau Agustus virus makin meningkat, maka diberlakukan PPKM naik lagi level 3. Perketat lagi. Kenapa? Virusnya turun. Gitu. Cuannya juga turun. Kita habis ya, ketakutan, kita curigai masjid kita sendiri. Ketakutan. Gitu. Allahu Akbar. Itulah tawakal tuh, teruji. Ketakutan betul. Percaya sama teori orang kafir, percaya orang beriman tuh. Takutan luar biasa. Orang mau sholat Jumat nyari kemana, nggak ada, libur semua. Alhamdulillah saya nggak pernah libur, gitu. Masjid saya berani-berani, gitu. Buka, gitu. Mending berantem dah pada tutup masjid. Oh, alhamdulillah. Ternyata jamaah masjidnya nggak ada yang mati. Yang di rumah ketakutan mati. Kenapa? Kurang tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz nggak ngerasain Covid sih, ngerasain saya Covid. Baik, makan soto Betawi obatnya, gitu. Tuh di Cakung tuh, stasiun Cakung depannya ada tuh 3 saudara, mantap.
Ya, sini depan juga ada. Itu dia obatnya tuh, ya. Nah, kembali bahasan kita. Jadi kalau dalam kondisi genting, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Pak, jangan tinggal di situ, Pak. Itu rumah angker. Banyak setannya. Kemarin ada yang kesurupan situ. Kita nggak jadi beli rumah itu. Ya kan? Kenapa? Angker. Memang rumah ada setannya biasa. Ya, kemarin saya diminta Pak Ustadz di daerah Cilengsi. Rumah saya beli rumah murah, angker Pak Ustadz. Gitu. Saya ajarin sini, baca Al-Quran. Gitu. Bacain Al-Quran, hilang. Gitu, hilang. Kalau seandainya kita ditakut-takutin seperti itu, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, berani. Gitu. Berani gak nih ngaji akidah nih, tauhid. Giran di rumah sendirian merinding dia. Ya. Di villa sendirian nggak berani dia, ketakutan. Ini kenapa? Karena kurang tawakal. Jadi sekali lagi, tawakal ini dibutuhkan dalam semua aspek hidup kita. Ada yang mau tanya Pak tentang tawakal? Silakan. Para ulama menjelaskan sebab-sebab kita untuk menjadi kuat tawakalnya. Pertama, belajar akidah. Orang yang akidahnya kuat, tauhidnya kuat, tawakalnya tinggi. Orang yang akidahnya remah, tawakalnya rendah. Akidah. Makanya orang kemarin itu ketakutan luar biasa. Ya, takutan sampai orang kena penyakit paranoid dengan virus itu, takutan. Menjalankan sebab pakai masker, iya, boleh, karena hati-hati. Tapi ketakutan yang berlebihan ini nggak benar, seolah-olah dia nggak punya Tuhan. Ya, virus juga makhluk Allah. Kemarin tuh saking ketakutan, kuburannya aja nggak boleh ditengokin. Orang udah mati, kuburannya aja nggak boleh. Kalau udah mati, petinya nggak boleh dibuka. Begitu dibuka, masih pakai daster, nggak dikapanin, cuma di wrapping pakai plastik. Itu banyak kayak gitu Pak. Gitu. Yang kedua, supaya kita kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita menggunakan rasio kita. Jadi Pak, gunakan rasio kita. Karena kalau rasio kita rendah, maka kita akan dipermainkan emosi kita. Saya ulangi, kalau kita rasionya nggak dipakai, kita akan dipermainkan dengan emosi kita. Takutan luar biasa. Nah, makanya kemarin awal-awal Covid saya jalan-jalan tuh ke daerah biasa saja. Yang menarik, saya jalan-jalan ke Wisma Atlet. Wisma Atlet itu depannya ada masjid namanya Al-Badariyah. Masjid Al-Badariyah dari awal Covid nggak pernah tutup. Padahal sebelahan sama Wisma Atlet. Saya sholat di situ. Tuh dekat sarangnya Covid tuh, Wisma Atlet. Yang sholat di situ adalah pegawai-pegawai Wisma Atlet. Sholat berjamaah, buka. Dan di kampung itu daerah Sunter itu Kemayoran, kampung nggak ada yang tutup masjidnya. Ini Bekasi tutup, Kerawang tutup. Yang dekat Wisma Atlet aja nggak tutup. Lebay gitu. Iya. Pakai rasio kita. Mainkan rasio kita, kecerdasan kita. Para ahli sepakat
COVID itu mati, di luar mati. COVID itu lewat semburan ludah dan bersin kita. Jadi nggak gentayangan COVID itu. Ya, di kita gentayangan. Nah, ini dia rasio. Yang ketiga, supaya kita kuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya banyak berdoa, minta sama Allah. Ini dia. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata. Gitu. Banyak doa. Pak, hati-hati nih. Jangan-jangan ini makanannya itu ada mengandung bahaya A, bahaya B. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Baca doa. Yang ketiga, kiat untuk supaya kita tawakal, beriman kepada takdir. Kalau sudah menimpa kita sesuatu, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah main salah-salahan. Kalau sudah terkena musibah, serahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada bahasan khusus tentang takdir. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.